Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau buat kreasi donat lagi karena masih viral di mana-mana. Di video kali ini aku buat donat jumbo dengan topping keju ala Dapur Naimah. Cara buatnya itu mudah dan insya Allah anti gagal ya. Yang penting kalian ikutin step by stepnya aja dengan benar. Menggunakan bahan-bahan yang sederhana, cuma pakai 2 telur aja, tapi bisa jadi donat yang super gembul, empuk, lembut, dan seratnya itu bagus. Apalagi ini tuh whitening-nya tinggi, kelihatan gitu ya. Dan aku pakai resep donat kentang, jadi kentangnya itu berasa, manisnya pas, pokoknya rasanya itu nikmat banget. Apalagi ditambah dengan topping keju yang berlimpah seperti ini tuh bikin tampilannya makin cantik mewah gitu. Pastinya cocok untuk dijadikan ini jualan atau dimasukkan ke dalam snack box gitu. So, langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, kita buat adonan donatnya. Kita siapkan wadah yang kering dan bersih. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, dan aku tambahkan 1 gram bread improver. Ini gunanya untuk memaksimalkan kinerja dari ragi instan. Jadi dia mengembangnya lebih besar dan lebih empuk lembut gitu ya donatnya. Masukkan juga 1 butir telur dan juga 1 butir kuning telur. Jadi total kita pakai 2 butir kuning telur dan 1 putih telur. Kalau mau hasil donatnya itu lebih enak, bisa gunakan 3 kuning telur ya. Tambahkan juga 1 saset atau 26 gram susu bubuk. Dan jangan lupa kita masukkan 100 gram kentang kukus. Kemudian ini bisa kita campurkan aja menggunakan spatula dulu seperti ini sampai cukup tercampur. Cara buat donat itu gampang ya. Jadi ini semua bahan kita masukkan jadi satu, kecuali susu cair, garam, dan juga margarin. Kalau adonannya udah mulai berat, bisa kita lanjut campurkan menggunakan tangan aja seperti ini. Lalu kita masukkan dengan 35 gram susu cair dingin. Pastikan kita masukkan susu cair itu secara bertahap ya, supaya bisa kita lihat dulu adonannya itu udah pas atau belum, dan jangan sampai kelembekan. Kita masukkan susu cair dinginnya secara bertahap sambil kita campurkan menggunakan tangan seperti ini. Kalau misalnya udah tercampur seperti ini, lanjut kita masukkan dengan 30 gram margarin dan juga 3 gram garam. Ini kita campurkan lagi menggunakan tangan dulu sampai tercampur. Kalau udah cukup tercampur, lanjut ini akan aku mix dengan mixer seperti ini biar adonannya itu lebih cepat kalis. Sebenarnya kalau kalian mau menggunakan tangan aja diuleni sampai kalis itu bisa ya. Pokoknya dipastikan sebisa mungkin adonannya itu sampai kalis. Dan kalau misalnya kita menggunakan mixer seperti ini, sebisa mungkin kita gunakan kecepatan di nomor 2 aja atau yang sedang aja ya, supaya adonannya itu nggak cepat panas dan lengket gitu. Kita mixer aja dengan arah maju mundur gitu ya. Sesekali bisa diangkat mixernya supaya kerjanya itu nggak terlalu berat dan jadi panas. Pokoknya ini tinggal kita mixer aja sampai adonannya itu terlihat mulus dan dia udah nggak yang nempel lagi sama wadahnya. Nah, sampai seperti ini adonannya sudah mulus dan udah nggak nempel lagi. Bisa kita cek dulu ya, ini udah kalis atau belum. Caranya gampang banget. Tinggal kita ambil aja sedikit adonannya, lalu kita lebarkan dan kita tipiskan. Kita bentuk window pan seperti ini. Kalau misalnya dia udah elastis dan tengahnya nggak bolong, berarti tandanya adonan ini sudah kalis dan sudah siap untuk kita bagi dan kita timbang. Selanjutnya kita siapkan alas kerja.
Dan kita sedikit olesi dengan minyak aja karena dia itu nggak yang terlalu lengket banget. Keluarkan adonan dari wadahnya seperti ini, lalu kita taruh di atas alas kerja dan adonannya ini akan kita rounding. Jadi adonannya ini kita himpit seperti ini ya. Kita himpit sampai berbentuk lonjong dulu, lalu kita putar sambil dihimpit seperti ini sampai adonannya itu bulat dan mulus ya. Bisa dilihat ya, ini tuh adonannya super mulus banget. Nah ini kalau misalnya udah selesai di rounding, atas permukaannya bisa kita tap-tap sedikit aja menggunakan minyak biar nggak kering. Setelah di rounding, adonannya ini bisa langsung kita bagi-bagi aja. Dan di sini karena aku mau buat donat jumbo seperti yang tadi aku bilang, jadi ini untuk timbangannya aku atur di 50 gram ya per bagiannya. Untuk berat per bagiannya ini bisa bebas disesuaikan dengan selera kalian aja. Kalau kalian mau yang kecil bisa 20 gram atau yang besar banget lebih dari 50 gram itu juga boleh, terserah aja. Di sini aku timbang menggunakan timbangan ya. Jadi untuk ukurannya bisa seragam semua. Jadi nanti hasilnya bagus gitu. Tapi kalau kalian misal mau dikira-kira aja itu juga boleh. Dan juga ya sebisa mungkin saat ngambil adonan itu dipotong menggunakan scraper atau pemotong adonan seperti ini. Supaya kalau misalnya kalian adonannya ditarik gitu itu bisa merusak si adonannya. Tinggal kita potong dan kita timbang, kita bagi-bagi semua adonannya seperti ini. Kalau misalnya sudah selesai dipotong dan dibagi ditimbang seperti ini, lanjut kita akan rounding semua adonannya. Kita ambil satu adonan yang tadi paling pertama kita potong, jadi harus urut ya. Ini kita rounding seperti ini. Kalau misalnya dirasa adonannya itu agak sedikit lengket, bisa kita pakai sedikit minyak seperti ini, lalu kita rounding hingga adonannya itu mulus. Kita rounding, kita bulat-bulatkan aja sampai adonannya mulus seperti ini. Dan kalau udah, ini bisa kita taruh di dalam box donat. Lanjut, ini kita rounding semua adonannya. Pastikan ambilnya itu urut ya, sesuai dengan tadi adonan yang paling pertama kita potong, kita bagi. Selesai di rounding, kita taruh di box donat. Nah ini dia, sudah selesai semua, sudah selesai kita rounding. Ini aku taruh di box donat biar saat dia mengembang itu nggak ada penghalang di atasnya. Kita proofing dulu ya. Untuk proofing yang pertama ini cukup 15 menit aja. Nah ini dia adonannya setelah 15 menit kita proofing yang pertama. Ini tadi kita potong, kita bagi dengan ukuran 50 gram itu jadinya kurang lebih 12 pieces ya. Nah ini setelah proofing yang pertama, lanjut adonannya akan kita cetak. Sebelum itu, ini sudah aku taruh alas donatnya seperti ini. Lalu kita ayak, kita taburi tepung terigu protein sedang ya. Kita gunakan yang protein sedang. Kita menggunakan ayakan ditaburi seperti ini sampai rata. Kalau udah, baru kita ambil satu adonan yang tadi paling pertama kita rounding. Kita masukkan dulu, kita taburi, kita lumuri dulu dengan tepung terigu protein sedang seperti ini. Kemudian ini adonannya akan kita tekan-tekan seperti ini. Ini namanya teknik degassing ya. Jadi mengeluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Kita tekan-tekan seperti ini. Lalu tengahnya akan kita bolongin menggunakan selongsong benang seperti ini. Kalau misalnya kalian mau bolongin menggunakan jari aja itu juga boleh. Jadi nggak ada adonan yang kebuang. Kalau udah, lalu ini bisa kita taruh di alas donat yang tadi sudah kita taburi dengan terigu. Lakukan hingga selesai. Kita ambil satu adonan yang tadi sesuai urutan kita rounding ya. Kita ambil lalu kita masukkan ke dalam tepung terigu. Ini pastikan kita tutupi, kita baluri dengan tepung terigunya. Kalau udah, lalu kita tekan-tekan seperti ini, kita degassing ya. Kita keluarkan semua udara yang ada dalam adonannya. Kalau udah, tengahnya kita bolongin dengan selongsong benang seperti ini.
Lalu taruh di alas donatnya. Ini kita lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya selesai kita bentuk dan kita bolongin tengahnya. Kalau udah berarti ini sudah siap untuk kita proofing yang kedua. Untuk proofing yang kedua ini karena di tempat aku itu agak panas, jadi aku cuma 1 jam aja. Sebenarnya untuk waktu proofing yang kedua ini bisa disesuaikan dengan suhu di tempat kalian masing-masing. Kalau misalnya suhunya itu makin rendah, di proofingnya itu makin lama ya. Nah ini nggak usah ditutupi dengan apa-apa, dibiarkan di ruang terbuka seperti ini aja, di suhu ruang seperti ini. Kita tunggu sampai kurang lebih 1 jam. Nah ini dia kurang lebih 1 jam kita proofing. Bisa dilihat ini udah mengembang banget, udah 2 kali lipat mengembang seperti ini. Dan ini pas digoyangin juga udah jiggle-jiggle ya. Ini tandanya udah siap banget untuk kita goreng. Untuk menggorengnya ini juga harus diperhatikan, kita gunakan minyak yang agak banyak. Dan saat dipanaskan kita gunakan api yang sangat kecil ya. Kalau udah bisa kita masukkan donatnya satu persatu dibalik seperti ini ya. Jadi permukaan atas donatnya itu yang terkena minyak duluan. Lalu ini kita goreng aja dengan api yang sangat kecil sampai warnanya itu coklat agak tua gitu ya. Nah ini udah berubah warna kecoklatan. Sebelum dibalik bisa diintip dulu ya. Kalau misalnya warnanya masih coklat muda jangan dibalik dulu. Nah ini warnanya udah coklat tua gitu ya, bisa kita balik. Lalu kita goreng permukaan lainnya. Nah ini kedua sisinya udah coklat tua seperti ini. Lanjut bisa kita angkat. Saat diangkat ini sambil ditiriskan seperti ini ya. Kita goreng semua adonan donatnya. Dan ini dia setelah semua donatnya selesai digoreng. Bisa dilihat ini cantik banget. Dan kelihatan ya white ringnya itu tinggi dan kelihatan kontras banget warnanya seperti ini. Ini aku ambil satu donat yang belum aku kasih topping apa-apa. Bisa dilihat ini super cantik, bagus banget. Ini juga dilihat ya, pas dipencet itu dia balik lagi dan pas dibuka seratnya itu bagus banget dan lembut banget. Ini dimakan polosan begini juga udah enak banget ya. Tapi kalau aku biar tampilannya makin cantik dan makin mewah, aku tambahin dengan topping. Pertama kita kasih dengan whipped cream dulu ya. Ini kita kasih whipped cream bebas aja mau tebal atau tipis sesuai selera. Kita kasih whipped cream di semua donatnya seperti ini. Kalau udah baru kita kasih dengan keju parut. Ini sengaja aku kasih keju parutnya agak banyak biar tampilannya itu jadi super cantik dan mewah banget. Nah kita kasih seperti ini sampai tertutupi gitu, cantik banget pokoknya. Kita kasih di semua donatnya, beneran ini cantik banget. Dan terakhir ini aku tambahkan dengan cherry di atasnya seperti ini. Tampilannya cantik banget ya, kontras gitu. Ini cocok banget buat ide jualan. Nah setelah dikasih topping semua seperti ini, bisa dilihat ih cantik banget. Aku aja sampai gemes liatnya. Selesai diberi topping semua, berarti donat jumbo topping keju cherry seperti ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Donat jumbo topping keju cherry ala Dapur Naima. Bisa dilihat kan tadi tuh cara buatnya gampang banget. Step by stepnya juga udah aku jelasin dengan detail ya. Hasil donatnya ini super cantik, gembul menul, white ringnya itu tinggi kelihatan, lembut, empuk dan seratnya itu bagus. Rasanya juga enak, kentangnya itu berasa, manisnya pas. Apalagi dengan topping keju yang berlimpah seperti ini makin nikmat lagi. Ini tuh cocok banget untuk dijadikan ide jualan loh ya. Kelihatan mewah banget dan pastinya menarik. So kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.